Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, di video kali ini kami akan menerangkan teori humanistik dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Apa sih teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Jadi menurut kami, teori humanistik penerapan pembelajarannya kami ambil untuk kelas 1 dengan tema kegemaranku pada subtema 1, yaitu gemar bola olahraga pada pembelajaran 1. Sebelum kita masuk di pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu 1. Siswa dapat memahami kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi aturan saat sedang bermain atau berolahraga. Yang ketiga, siswa dapat memahami apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat sedang bermain atau berolahraga. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi bunyi alami dan bunyi buatan dengan tepat. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, marilah kita belajar materi hari ini. Sekarang, cobalah kalian amati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, apakah yang dilakukan Udin dan teman-teman? Udin dan teman-teman sedang melakukan olahraga. Udin gemar sekali berolahraga. Badan Udin menjadi sehat. Olahraga bisa juga dilakukan sambil bermain. Hati riang, badan pun menjadi sehat. Anak-anak, berolahraga bisa juga dilakukan dengan bersepeda. Selain itu bisa juga dengan jalan kaki, lompat tali, kemudian lomba lari, ular naga, tapak gunung, kemudian balap karung. Nah, setelah kita melakukan permainan tersebut, hati kita akan menjadi riang, gembira, dan juga badan kita akan menjadi sehat. Anak-anak, coba sekarang kalian tirukan pengucapan atau pelafalan permainan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, ular naga. Yang kedua, lompat tali. Yang ketiga, jalan kaki. Yang keempat, sepak bola. Dan yang kelima, lomba lari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cobalah kalian praktikkan dengan orang tua kalian. Anak-anak, pada sore hari, Siti bermain permainan lompat tali dengan teman-temannya. Setelah puas bermain, Siti pulang ke rumah. Sebelum masuk ke rumah, Siti melepas sendal terlebih dahulu dan menyimpan di tempatnya. Setelah itu, dia membersihkan diri dan mencuci tangannya. Jadi, sebaiknya setelah bermain, anak-anak harus membersihkan diri dan mencuci tangan terlebih dahulu. Dalam permainan tentunya ada aturan yang harus kita taati agar permainan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman, dalam bermain ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada yang boleh kita lakukan dan ada yang tidak boleh kita lakukan selama permainan. Hal-hal yang boleh kita lakukan selama permainan adalah yang pertama, berbaris sebelum berolahraga. Yang kedua, mengantri apabila bergiliran. Yang ketiga, harus menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Kemudian, hal yang tidak boleh kita lakukan saat bermain adalah yang pertama, berlaku kasar terhadap teman. Yang kedua, kita bersikap marah apabila kita kalah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh curang selama permainan tersebut. Begitu ya teman-teman, kita harus selalu mematuhi aturan yang ada. Anak-anak, marilah kita lanjutkan materi berikutnya. Udin, Edo, Beni sedang berlomba lari. Mereka sedang bersiap-siap.
Kemudian Siti meniup peluit tanda lomba lari dimulai. Prit, prit, prit. Begitulah bunyinya. Edo, Udin, dan Meni berlari dengan kencang. Nah, anak-anak, setelah saya jelaskan gambar di samping, apakah bunyi peluit yang kalian dengar? Dan masuk kategori apakah bunyi peluit tersebut? Anak-anak, dari bunyi peluit yang kita dengar tadi, apakah bunyi peluit yang kita dengar termasuk dalam bunyi alam ataukah bunyi buatan ya? Iya, bunyi peluit termasuk bunyi buatan. Adapun contoh bunyi buatan lainnya, seperti bunyi tepuk tangan, prok, 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 kemudian bunyi bel sepeda, kring, 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 kemudian bunyi mengetuk pintu, tok, tok, tok. Lalu, adakah bunyi alam yang bisa kita dengar ya? Nah, contohnya yaitu suara angin bertiup, wus, wus, wus. Nah, sekarang kalian harus menemukan bunyi alam dan bunyi buatan yang terdapat di lingkungan rumah kalian. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NPM 362056263 dan teman saya Sarliana Kusnakaromah NPM 30620561183. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.